They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM. The spirit of Sebelum kita berbicara soal PSBB ya untuk Makassar Insight hari ini, sebelumnya sebelum diberlakukan PSBB di Kota Makassar ini, sebelumnya kan ada PSBK dulu ya Pak ya di Kota Makassar. Apa kemudian yang mendorong dari Satgas sendiri, khususnya pemerintah Kota Makassar sendiri menaikkan statusnya menjadi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, selain peningkatan jumlah kasus positif di Kota Makassar, Pak? Ya, jadi kriteria atau syarat yang menuntut sebuah kota atau kabupaten atau wilayah daerah itu berdasarkan kriteria, ada beberapa kriteria antara lain meningkatnya kasus ini. Jadi ada peningkatan, termasuk dari aspek angka itu kita sudah di atas 100 ya. Itu dan yang paling penting bahwa kita salah satu kota yang ratingnya ya atau tingkat untuk Indonesia itu masuk di 4 kota yang kasus COVID-19 ini. Oke, berarti karena memang Makassar peningkatannya signifikan dan masuk dalam kota besar yang kasusnya cukup tinggi begitu ya Pak ya. Tapi sejauh ini dari pantauan Bapak gitu yang turun langsung ke lapangan, bagaimana sih sebenarnya ini biar kita terbuka kepada masyarakat gitu ya, penanganannya sebenarnya langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Makassar seperti apa? Iya, jadi memang penularan COVID-19 ini awalnya itu kan berasal dari luar ya. Kita ketahui virus COVID ini kan awalnya ada di kota Tiongkok ya atau Cina. Di Wuhan. Tepatnya di Wuhan ya, yang paling heboh saat itu di 2019 akhir sampai masuk 2020. Nah, untuk langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah kota karena penularan COVID ini memang mayoritas itu atau besar terjadi interaksi antara orang per orang, ya. Jadi interaksi antara orang per orang, sebelumnya Makassar itu kan tentu berasal dari luar. Nah, saat ini kondisi yang ada ini, itu penularan banyak pada transmisi lokal di kota kita. Sehingga penerapan PSBB ini mau tidak mau tower tidak ada lagi, harus segera dilaksanakan sesuai dengan Permenkes, Peraturan Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Bagaimana bisa memutus mata rantai daripada penularan virus COVID-19 ini. Dan ini saya kira gerakan ini bukan hanya gerakan yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama aparat, tapi ini harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tentu kita baru mendengar hari ini bahwa Kabupaten Goa juga sudah disetujui ya, walaupun saya lihat dari aspek kriteria tadi yang saya sebutkan, dia mungkin belum masuk, tapi dia bagian daripada perbatasan Goa, Makassar Goa. Ya, jadi Goa ini masukkan salah satu kawasan yang memang penduduknya, kalau dilihat aktivitas baik ekonomi sosial itu kan banyak orang yang setiap hari, setiap saat di Makassar melakukan kegiatan. Termasuk Kabupaten Maros, ya, Takalar. Tapi Goa ini yang saya lihat sudah mendapatkan juga persetujuan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Ini mungkin tak lain dan tak bukan pertimbangan dari pemerintah pusat bahwa ini mau tidak mau, ya, suka tidak suka harus dilaksanakan pembatasan sosial berskala besar ini. Karena Goa juga ini penduduknya itu boleh dikata ya sebagian besar ada di setiap saat, setiap hari melakukan mobilitas atau pergerakan. Dan perlu juga diketahui bahwa pembatasan sosial berskala besar ini itu membatasi pergerakan orang. Ini yang mungkin masyarakat perlu ketahui.
Olehnya itu pada saat pelaksanaan besok 24 dihimbau dan diharapkan kalau tidak penting tidak usah keluar rumah. Gitu. Oke. Jadi berarti penerapannya memang mulai besok tanggal 24 April sampai tanggal berapa Pak? 24 tanggal 7 Mei nanti. 14 hari sesuai 14 dengan hari. masa inkubasi. Jadi kita mengambil 14 hari ini itu masa inkubasi penyebaran virus ini terhadap orang-orang yang mungkin suspek, mungkin menjadi positif. Dan perlu juga diketahui bahwa upaya-upaya tadi kaitannya dengan upaya yang dilakukan pemerintah kota itu hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan rapid test ya pada orang-orang yang masuk kategori ODP, PDP dan juga OTG. Jadi sebagai informasi mungkin ada pendengar yang saat ini mungkin ada tetangganya atau temannya, sahabatnya, saudara atau mungkin keluarga dekat dan mungkin ada di lingkungannya, perlu disampaikan bahwa hari ini dimulai pemeriksaan rapid test yang pemerintah kota siapkan ada kurang lebih 10.000 orang yang siap, dan selain OTG, ODP dan PDP juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap para tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas selama ini, yang kita ketahui paling rentan juga terjangkit itu para tenaga-tenaga medis ya, yang bertugas di baik di pusat-pusat kesehatan masyarakat maupun di rumah sakit yang ada. Itu informasi yang penting juga ya. Iya benar-benar. Ini perlu sangat-sangat perlu disampaikan oleh masyarakat. Ada 10.000 rapid test yang kemudian akan diberlakukan begitu ya, diberikan kepada masyarakat. Nanti kita akan bahas soal itu. Nah, Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak siang ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Ya. Oke. Saat ini lokasinya lagi di mana Pak? Di Puskesmas ini, yang Makassau, di belakang PDM, sampingnya PDM. Oke. Boleh diceritakan dulu ke smart listener yang sekarang mendengarkan kita Pak, bagaimana pantauan Bapak saat ini yang ada di lokasi, apa yang kemudian menjadi fokus pantauan di puskesmas tersebut Pak? Saat ini kami mengadakan rapid test di seluruh puskesmas, terutama bagi tenaga kesehatan yang pertama. Yang kedua, bagi keluarga-keluarga yang ada kontak dengan yang positif. Bagi yang ada keluarganya yang positif atau PDP, langsung ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan rapid test. Demikian pula juga bagi orang-orang yang berhubungan dengan pasien-pasien COVID. Misalnya sopir atau siapa saja yang merasa pernah berhubungan dengan pasien positif, supaya segera ke puskesmas terdekat untuk melakukan rapid test. Kami membuka rapid test untuk masyarakat Kota Makassar di semua puskesmas hari ini. Oke. Dan silahkan. Tadi Pak Ismail juga sudah mengatakan ada kurang lebih 10.000 ya begitu untuk rapid test yang disediakan oleh pemerintah Kota Makassar. Itu ada di semua puskesmas di seluruh wilayah Kota Makassar begitu Pak ya? Iya. Oke, Pak. Betul. Nah, berbicara soal PSBB yang mulai berlaku besok, tadi juga saya sudah sempat berbincang dengan Ibu Hartati, Kepala Bagian Operasi Satlantas Polrestabes Makassar, yang saat ini juga sedang memantau arus lalu lintas dan juga masyarakat di perbatasan antara Makassar dan juga Kabupaten Maros. Ada teguran-teguran yang diberikan begitu ya, ketika besok sudah diberlakukan dan ada yang melanggar. Kalau dari pemerintah Kota Makassar sendiri, sosialisasi kan sudah dilakukan begitu. Nah, besok ketika dilakukan PSBB ini, seperti apa kemudian teknisnya? Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat selain keluar dari rumah? Yang pasti yang tidak boleh itu tidak memakai masker. Tidak boleh tidak memakai masker. Dan yang kedua, kalau dia berboncengan, tidak boleh berboncengan. Oke. Yang ketiga, kalau dia naik kendaraan umum, tidak boleh bersempit-sempitan. Harus maksimal 50% dari jumlah kapasitas kendaraan itu. Demikian pula beberapa aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan pemberian sembako, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan hidup langsung ataupun tenaga-tenaga kesehatan, supaya semua tinggal di rumah saja. Keberhasilan PSBB ini tergantung kita semua. Kita tidak mau PSBB ini diperpanjang masa berlakunya
hanya karena kita tidak disiplin. Kita tidak mau, kita terus menderita. Kalau semua ini kita tidak disiplin, maka PSBB akan diperpanjang waktunya, semakin lama kita menderita. Jadi mohon pengertiannya semua untuk disiplin. Oke, jadi Demikian, disiplin terima dari kasih. masyarakat yang memang betul-betul diharapkan ya Pak Iqbal ya. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Pak Iqbal. Pak, ini kan memang diberlakukan besok. Tadi Bapak larang-larangan yang sudah disampaikan kepada masyarakat dan juga mengharapkan masyarakat disiplin. Bagaimana dengan masyarakat yang masih harus berjualan begitu? Yang toko-tokonya terpaksa tidak bisa ditutup, gitu. Yang berjualan makanan, baik Yang kaitan dengan jual makanan itu hanya boleh, tetapi boleh pesan take away, ya. Dari pesan baru ambil bungkus, bayar dan bungkus, makan di luar. Tidak boleh makan di restoran. Ya. Intinya begitu. Dan yang kedua, bisa juga pemesanan melalui online kan sekarang. Pak, tindakan sanksi yang betul-betul kan tadi sudah dikatakan ada teguran sedikit. Selain itu ada sanksi apa lagi yang kemudian akan diberikan kepada masyarakat jika memang ada masyarakat yang masih ngeyel nih ceritanya? Oke, petugasnya akan mengambil alih. Ada sesuai peraturan perundang-undangan berlaku, ada undang-undang tentang karantina, ada undang-undang transportasi dan beberapa undang-undang lainnya yang semua akan diberlakukan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ada petugas di lapangan yang akan melaksanakannya. Ada Pak Polisi, ada TNI, dan ada Satpol. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iqbal Sohaib yang sedang di lapangan saat ini ya, memantau proses rapid test di salah satu puskesmas di Kota Makassar. Terima kasih banyak. Saya akan bergabung kembali untuk Pak Ismail Haji Ali. Ya. Bapak masih terhubung dengan Ya. kita? Masih. Saya masih tempe ini. Oke. Baik. Nanti ada beberapa pertanyaan juga dari smart listener begitu ya Pak ya. Pak, ini kan sudah dilakukan sosialisasi sampai hari ini. Apakah menurut Bapak, berdasarkan pemantauan Bapak sendiri, proses sosialisasi ini sudah berjalan dengan baik dan pemberlakuan PSBB besok itu akan bisa sesuai dengan harapan kita bersama, begitu Pak? Ya. Efektifkah sosialisasi ini? Ya, harapan kita tentu semua bahwa semoga mulai dari penerapan PSBB besok tanggal 24 April 2019 ini bisa berjalan efektif. Tentu harapan kita ya kita sudah laksanakan sosialisasi ya selama 4 hari 17 sampai tanggal 20 dan kita sudah uji coba hari ini hari terakhir mulai tanggal 21 kemarin sampai hari ini 23. Jadi tentu harapan pemerintah dan juga harapan seluruh masyarakat yang peduli terhadap pemutusan terhadap COVID-19 ini berharap bahwa masyarakat bisa mentaati, bisa disiplin ya, bisa patuh pada apa yang diatur dalam Perwali nomor 22 tahun 2020 ini dalam rangka pembatasan sosial berskala besar ini. Kembali lagi Smart Listener dalam Makassar Insight, dan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, saya ingin menyapa dulu yang saat ini berada di sekitaran Tamalate, Tamalan Rea, kemudian juga di sekitar Cendrawasih, ada yang juga sekarang lagi mendengarkan kami di daerah Ratulangi, Kota Makassar ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan langsung dijawab oleh Pak Ismail Haji Ali yang masih terus bergabung bersama kami. Dan kita sapa dulu Pak Ismail, masih sehat, masih semangat? Iya, harus sehat. Kita melayani masyarakat dong. Luar biasa. Harus lebih tangguh dari yang dilayani. Betul Pak. Semangat 45. Oke, ada Hasdar nih Pak, smart listener yang bertanya. Ya. Katanya selama bulan puasa, bagaimana jam operasional selama bulan puasa jika PSBB ini diberlakukan, khususnya untuk mereka yang punya usaha kuliner? Oh, jadi kuliner itu tetap berjalan. Karena itu 11 bidang usaha yang dikecualikan. Ya. Jadi karena memang pembatasan ini
adalah pembatasan pergerakan orang, ya. Jadi tentu para pengusaha kuliner di sini diharapkan supaya tidak terlalu banyak melakukan pergerakan. Kan kalau kuliner pasti stay di tempat ya, tidak kemana-mana dan tidak boleh melayani pembeli di tempat, tidak boleh makan di tempat. Nah, saya kira di bulan puasa ini kita ketahui bahwa biasanya menjelang buka puasa itu masyarakat kita banyak yang mencari apakah itu makanan-makanan ringan atau untuk makanan-makanan berat, ya. Jadi satu yang perlu diperhatikan buat seluruh pengusaha, khususnya kuliner atau rumah makan, jangan pernah melayani makan di tempat. Ya, jadi pembelinya datang bungkus, beli bungkus, bayar pulang. Ya, diharuskan berpuasa di rumah. Juga dilarang membuka acara-acara buka puasa bersama. Jangan sampai pengusaha kuliner buat buka puasa di tempat usahanya itu tidak dibenarkan atau dilarang. Ya, itu. Jam operasionalnya berapa jam, Pak? Ya, jam operasionalnya itu kita ambil saja untuk minimarket ya. Itu hanya sampai jam 21 malam ya. Sesudah itu ya harus tutup ya, karena mengingat keamanan dan segala macam yang bisa timbul kalau itu berjalan sampai tengah malam. Gitu. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Erik Horas dulu yang sudah bergabung melalui line telepon bersama kami. Selamat pagi Pak Erik. Oh, selamat ya, pagi menjelang siang. Udah siang ya. Saking kita serunya berbincang ini sampai nggak sadar waktu ya. Oke, Pak Erik Horas ini merupakan anggota DPRD Kota Makassar. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, Pak, ini kan kita membahas soal PSBB dan juga penanganan COVID-19 untuk di Kota Makassar. Yang menjadi pertanyaan, karena kan fokus ataupun tugas dari Dewan sendiri adalah mengawasi begitu ya. Kemarin kami mendapat kabar bahwa memang ada anggaran 450 miliar yang dianggarkan dan dikucurkan untuk penanganan COVID-19. Ya, itu seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk di DPRD sendiri, ya, sebetulnya saya tidak masuk di bagian badan anggaran, tapi informasi ini saya dapat dari teman-teman yang ada di dalam badan anggaran. Ya, jadi memang sudah betul bahwa pemerintah kota mengalokasikan dana 450 miliar. Ya, Pak Erik. Pak Erik, maaf Pak, Bapak suara Bapak agak terputus. Boleh bergeser cari tempat yang sinyal agak bagus sedikit, Pak? Halo? Ya, halo. Ya, Oke. jelas? Ya, silakan Pak. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa saya sendiri sebetulnya tidak masuk di badan anggaran, kan? Karena anggaran ini dibahas di kelengkapan dan anggaran. Tetapi informasi yang saya dapatkan pada teman-teman yang masuk di dalam anggar itu bahwa betul pemerintah kota mengalokasikan lebih 450 miliar dalam penanganan COVID, baik itu dalam hal kesehatan dan pembagian sembako. Ya. Nah, ini juga Dewan memang prihatin terkait masalah COVID ini, sehingga kami teman-teman yang ada di DPRD khususnya di anggaran juga secara langsung membutuhkan anggaran yang ada di DPRD. Artinya alokasi yang ada di DPRD kami mengalokasikan untuk bantuan COVID-19 ini. Oke. Itu pembagian sembako. Oke, untuk pembagian sembako begitu Pak ya. Pak, ini suara Bapak masih terputus ya, belum terlalu jelas. Mungkin Bapak boleh bergeser lagi untuk agar suaranya lebih kedengaran baik. Ya. Iya. Oke, tapi Bapak mendengar jelas suara kami ya? Iya, saya mendengar jelas. Oke. Baik, Pak Erik, ini kan memang ada beberapa pertemuan begitu dari Dewan dan juga pemerintah Kota Makassar, khususnya Bapak sendiri melihat bagaimana kinerja atau efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Makassar dalam menangani kasus COVID-19 ini, Pak? Iya, jadi sesuai informasi dari masyarakat yang kami dapatkan, yang paling pertama saya mau mengapresiasi dulu langkah pemerintah kota di dalam menerapkan PSBB. Terus juga sudah dilanjutkan dengan payung hukum Perwali nomor 22 tahun 2020. Ya.
Nah, masukan-masukan yang kami dapatkan sampai saat ini di masyarakat, yaitu yang kemudian saya pikir adalah pembagian sembako yang di mana masyarakat merasa kurang merata di bawah. Nah, ini kami berharap bagaimana secara efektif agar benar-benar cara mendapatkan itu sesuai dengan golongan yang memang harus mereka mendapatkan. Misalkan masyarakat yang di PKH atau masyarakat yang dirumahkan dan masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini saya lihat ada keterlambatan distribusi kepada masyarakat. Ingat bahwa teknologi ini kan sudah berjalan satu kurang apalagi pandemi COVID, ya. Dan kita baru menerapkan 2 minggu ke depan terkait dengan PSBB, ya. Jadi saya pikir ini tidak bisa menunggu waktu yang lama karena informasi yang kami dapat bahwa distribusian terkait dengan sembako itu kurang lebih katanya bisa sampai 1 bulan 2 bulan ke depan. Nah, harapan saya tidak seperti itu. Dan kami tentu DPRD akan terus melakukan pengawasan terkait subsidi itu. Karena yang penting adalah pemenuhan sembako kepada masyarakat yang memang seharusnya dapat seperti itu. Jadi menurut saya walaupun ini ditangani langsung oleh Dinsos, ya, mungkin ada baiknya juga pemerintah kota ke depan untuk memikirkan bagaimana keterlibatan OPD, ya, jadi tidak fokus pada satu OPD saja. Ya, kalau terfokus pada satu OPD saja dengan melayani kurang lebih ratusan ribu masyarakat yang harus didistribusikan ini, menurut saya akan juga kepada dinas terkait. Ya, jadi pemerintah kota, saya berharap bisa melihat bagaimana pendistribusian ini bisa tersalur ke masyarakat. Itu yang penting. Baik, berarti yang menjadi fokus adalah pendistribusian logistik begitu kepada masyarakat yang memang terdampak langsung oleh COVID-19 ini, Pak, ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Erick Thohir untuk waktunya. Atau mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup untuk closing statement dari Bapak sendiri untuk masyarakat? Saya pikir ya, kebetulan Pak Kadis Kominfo sudah hadir. Jadi saya pikir perlu ada sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pelosok-pelosok, di mana menurutnya cara darurat diberikan dengan maksimal mungkin melakukan sosialisasi. Karena beberapa masyarakat, khususnya yang ini di daerah pedalaman-pedalaman itu, mereka masih belum mengetahui persis namanya PSBB. Ya, karena masyarakat yang punya artinya yang sering berkomunikasi secara sosmed, ya mungkin kurang lebih sudah hampir seluruhan mengetahui. Tetapi masyarakat yang minim dengan teknologi, rasa mereka belum mengetahui betul yang namanya PSBB. Jadi saya berharap sosialisasi ini bisa betul-betul sampai kepada masyarakat yang tinggal di pemukiman-pemukiman di pelosok-pelosok gitu. Seperti itu aja saya rasa. Ya, kalau terkait masalah aturan, saya rasa sudah jelas. KWI sudah menunjukkan semua aturan-aturan, baik itu pelaku usaha, baik itu aktivitas kita, aktivitas secara bekerja, aktivitas beribadah, penggunaan transportasi, semua itu sudah jelas. Ya, sanksinya pun juga sudah jelas di situ yang tertuang di dalam perkara. Baik, terima kasih banyak Pak. Satu lagi Bu, sorry, saya lupa. Satu lagi. Nah, mungkin mudah-mudahan Pak Wali bisa mendengar langsung juga, ya. Ini juga ada masukan kepada masyarakat terkait retribusi, ya. Mungkin ada kluster-kluster yang kita bisa bedakan untuk pembebasan retribusi terkait dengan retribusi sampah. Mungkin nominalnya ini tidak besar, lihat 20.000 sampai 30.000. Tetapi khususnya masyarakat yang lagi terkena pandemi COVID ini, mereka merasa berat sebetulnya. Nah, jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga, apalagi terkait dengan pembayaran pajak PBB. Artinya bukan dihilangkan pembayaran pajak ini, tetapi bukan pendingan untuk beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai dan masyarakat juga bisa kembali melakukan pembayaran. Karena ini betul-betul sangat berat kepada masyarakat. Itu mungkin bisa menjadi salah satu penting. Baik.
Terima kasih banyak Pak Erik Horas, anggota DPRD Kota Makassar yang sudah bergabung bersama kami siang ini di Makassar Insight, dan juga tentunya sukses terus untuk Bapak ya, sehat-sehat terus Pak ya. Terima kasih. Baik, selamat siang Pak. Nah, kita kembali bergabung dengan Pak Ismail. Pak Ismail, ini kita sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas ya untuk di topik pembahasan kita siang hari ini, tapi karena kita terbatasi oleh waktu, saya mau dengar tadi komentar Bapak dan juga sekaligus closing statement tadi yang juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Erik adalah soal pendistribusian logistik kepada masyarakat dan juga retribusi serta sosialisasi sampai ke tingkat-tingkat ke masyarakat yang ada di daerah-daerah pelosok begitu Pak, khususnya di Kota Makassar. Ya, saya kira sama harapan kita dari anggota Dewan Pak Erik ya, anggota Dewan yang terhormat, bahwa memang pemerintah kota tetap kita berkomitmen bersama-sama ya. Jadi bukan hanya Pemkot, tapi bukan hanya dinas sosial yang punya tugas utama ini mendistribusikan, tapi tentu harapan kita karena SOP daripada pendistribusian ini kan data awal dari RT RW, naik kelurahan, verifikasi sampai ke dinas sosial. Dinas sosial dalam menggelontorkan atau membagikan daripada bantuan, apakah itu berupa sembako atau bantuan lainnya, itu tentu datanya selalu berangkat dari data yang sudah diverifikasi yang berasal dari para RT dan RW yang ada di Kota Makassar, termasuk Pak Lurah dan Pak Camatnya. Malah dalam arahan terakhir di pelaksanaan pendistribusian ini, supaya orang-orang yang mau menerima ini by name, by address itu sudah bisa kalau perlu dipublish ya. Jadi tidak usah khawatir, mari kita semua berpikir positif, berusaha maksimal bahwa jangan dalam kondisi COVID-19 ini ya, kita hanya selalu dapat kritikan dan masukan yang negatif, tapi kita juga harap yang positif ya. Ayo kita bergerak bersama bahwa pemerintah kota tentu punya niat, punya tujuan bagaimana pembagian sembako ini bisa sampai pada orang-orang yang berhak. Ya. Bukan orang-orang yang karena dalam proses pembagian baru teriak-teriak tidak mendapatkan. Waktunya pendataan diam-diam semua. Nah, ini juga termasuk hal harus kita sama-sama bersama-sama bekerja sama untuk bisa bagaimana betul-betul pembagian ini bisa sampai ke orang-orang yang berhak ya, sesuai dengan kondisi COVID-19 ini. Kita sebagai dan yang paling penting bahwa besok kita sudah masuk pada tahap pemberlakuan PSBB. Jangan lagi ada yang mencoba-coba, seakan-akan ini masih sosialisasi, tahap uji coba. Tadi sudah disampaikan oleh pihak kepolisian ya, dalam penindakan, dalam pelaksanaan PSBB ini akan dilakukan tindakan yang tegas dan terukur, dan tentu ini sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, termasuk hari ini hari terakhir. Jangan lupa tetap gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu saya kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ismail Haji Ali, Selaku Jubir Satgas COVID-19 untuk Kota Makassar. Terima kasih untuk waktunya dan sudah menyampaikan himbauannya langsung kepada masyarakat, dan kita berharap bersama bahwa pemberlakuan PSBB ini mulai besok akan berjalan dengan lancar sampai batas waktunya nanti 7 Mei dan tidak diperpanjang. Maka dari itu partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan, karena langkah ini tidak akan berhasil jika masyarakat tidak disiplin. Tetap jaga jarak, tinggal di rumah saja jika tidak penting untuk keluar, dan pastinya untuk Anda smart listener, pakai masker selalu, jaga kesehatan Anda. Terima kasih banyak untuk bergabung siang hari ini di Makassar Insight. Saya Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia.